Hai semua, kali ini saya mau bikin ketan pandan dengan unti kelapa. Ini selain tampilan yang cantik, ketannya ini teksturnya lembut banget. Terus kalau dimakan dipaduin dengan unti kelapa itu rasanya jadi enak dan klop banget. Dan bikinnya juga gampang. Penasaran gimana cara buatnya? Ditonton sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Langkah pertama kita cuci bersih beras ketan putih, terus kemudian rendam 30 menit aja. Terus kemudian ini kita mau bikin unti kelapanya dulu sambil nunggu berasnya direndam ya. Ini ada gula merah dicampurin dengan sedikit air, kemudian tambahkan juga dengan daun pandan ya kira-kira 2 helai lah. Kemudian dimasak, tambahkan dengan sedikit garam. Kemudian dimasak sampai gula merahnya ini benar-benar larut. Dan seperti biasa, karena gula merah itu kadang-kadang banyak ampasnya ya, jadi sebaiknya sih kita saring dulu, kemudian kita balikin lagi ke wajannya. Ini udah disaring. Terus ditambahin kelapa parut. Kelapa parut ini pilih yang jangan yang tua ya, yang muda. Terus dikupas bersih sampai ke kulit arinya. Terus dimasak seperti ini sampai benar-benar kering ya, nggak ada kandungan air di unti kelapa ini. Jadi kalau dilihat step-stepnya seperti ini masih basah, terus kemudian ntar lama-lama dia lebih kering, dan kalau lebih kering dia jadi lebih awet juga, terus tidak nempel, tidak lengket banget gitu. Nah ini kira-kira seperti ini sudah, dan jangan lupa saat oseng-oseng tuh jangan sampai ditinggal ya, nanti dia gosong. Udah deh, diangkat, sisihkan. Kita mau kukus dulu beras ketan putih yang tadi kita rendam. Ini mau kita kukus kurang lebih 15 menit aja di steamer atau di panci kukusan yang sudah panas ya. Dan sambil menunggu ini lebih mekar berasnya, kita mau masak dulu santannya. Di sini pakai 500 ml santan sedang, saya pakai 100 ml santan instan, terus ditambahin dengan air, kemudian tambahkan dengan pasta pandan. Atau kalau mau pakai jus pandan boleh aja, jadi jumlah airnya tetap 500 ml. Kalau pakai jus ya jus pandan ya tinggal dikurangi aja. Kemudian tambahkan juga garam, kira-kira setengah sendok teh aja, kemudian diaduk-aduk sampai dia panas ya, nggak perlu mendidih sih, sampai panas aja, karena ini nanti mau buat siram beras ketan ini. Ini beras ketan yang tadi dikukus, setelah 15 menit dia udah lebih mekar, tapi dia masih mentah, masih keras. Diangkat dulu ke wadah. Setelah itu kemudian kita mau siap siram dengan air santan yang tadi kita masak. Jadi keduanya posisinya panas, beras ketannya panas dan air santannya juga panas. Dan ini memang kita buat supaya ketan ini lebih lembut, jadi air santannya lebih banyak. Nah setelah diaduk rata, kemudian kita tutup aja, bebas pakai apa aja. Biarkan dulu sekitar 15 menit sampai dia benar-benar medok gitu istilahnya ya. Ini wajib sih. Terus kemudian setelah 15 menit kita kukus lagi. Ini sebenarnya kayak teori masak nasi aja ya. Zaman dulu sebelum ada rice cooker kurang lebih gini lah teknik-teknik ngaronnya gitu. Nah ini kita kukusnya juga nggak lama-lama, sekitar 15 menitan juga dia udah matang. Dan ini dia yang udah matangnya, tinggal kita angkat dan siap untuk kita sajikan bersama dengan unti kelapa. Nah sebenarnya selera aja sih, mau penyajiannya seperti apa itu sesuai selera dan kreativitas teman-teman semua. Dan kali ini kita mau cetak kecil-kecil menggunakan cetakan putu ayu. Jangan lupa dioles minyak dulu, minyak sayur ya, dioles sedikit aja. Kemudian bagian dasarnya kita taruh dulu unti kelapanya, ditekan-tekan
Kemudian setelah ditekan-tekan baru di bagian atasnya kita taruh nasi ketan pandannya. Nah, setelah seperti ini udah tinggal dibalikin aja, digoyang-goyang sedikit, dia udah lepas dari cetakannya. Lakukan sampai habis, atau kalau mau dikreasiin menggunakan loyang yang lebih kecil, saya mau coba pakai loyang agar-agar yang ukuran kecil, yang ukuran 15 cm. Tapi tekniknya sama, masih tetap harus diminyakin dulu loyangnya, kemudian seperti ini loyangnya, kemudian diminyakin dulu seluruh bagiannya sampai bagian tengah-tengahnya juga diminyakin, kemudian diletakkan unti kelapa di bagian bawahnya, lalu nasi ketan pandannya di bagian atasnya. Jangan lupa dipadat-padatin sedikit, udah deh sama aja, dan dia bisa lepas dari cetakan dengan mudah, nggak nempel. Dan ini lucu-lucuan sih, bagus-bagus aja kalau pakai cetakan apapun yang ada di rumah, seru aja, sesuai selera. Setelah selesai tinggal dibalikin dan dia bisa dengan mudah lepas dari cetakannya. Ini selain bentuknya yang lucu, cantik, dan ini juga rasanya enak banget loh. Ini perpaduan nasi ketannya yang lembut, terus dipaduin sama unti kelapanya yang gurih manis. Dan memang nasi ketan ini kan hampir plain ya, jadi rasanya cuma gurih, sedikit asin dari garam dan santan aja, tapi dipaduin dengan unti kelapa yang gurih dan manis ini jadi enak banget. Dicoba di rumah ya. Boleh tulis juga di kolom komentar punya ide variasi kue tradisional apalagi, siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini. Kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.